Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 1% menjadi $68,15 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka Texas atau West Texas Intermediate melonjak 1,1% menjadi $64,68 per barrel. Ya, pemirsa, harga minyak Brent menguat 1% pada perdagangan di hari Senin terkatrol kekhawatiran meningkatnya serangan udara antara Rusia dan Ukraina yang berpotensi mengganggu pasokan serta pelemahan dolar Amerika Serikat yang memberi dukungan tambahan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 1% menjadi $68,15 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka Texas atau West Texas Intermediate melonjak 1,1% menjadi $64,68 per barrel. Terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, Presiden Ukraina ya, Ya, baik pemirsa, berikutnya kita akan simak terkait dengan penutupan dari Bursa Amerika Serikat ataupun Bursa Global. Oke, baik, kita langsung ke Bursa Eropa pemirsa. Ya, dari pergerakan Bursa Eropa, berakhir di zona hijau pada hari Senin ditopang saham pertahanan serta lonjakan saham Novo Nordisk. Indeks Eropa Stock 600 ditutup menguat 0,23% ke level 551,43. Bursa regional utama juga berakhir di area positif dengan indeks DAX Jerman menguat 0,57% ke 24.037 dan indeks FTSE 100 Inggris naik 0,1% ke posisi 9.196. Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Henry Widiantoro, Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Mas Henry. Pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Henry, semoga kita sehat selalu ya. Yap. Baik, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin turun 1,21%, sebetulnya dari apa yang kemudian diproyeksikan ataupun mungkin dikhawatirkan oleh pelaku pasar, tentu saja berkaitan dengan dinamika politik di dalam negeri begitu, pelemahannya diproyeksikan lebih dari 1,21%. Tapi kemudian kemarin melemahnya boleh dikatakan wajar begitu. Apa yang menyebabkan kestabilan market ini, Pak Henry? Ya, kalau kita lihat ya Mas ya, panik selling yang terjadi pada perdagangan kemarin ini cenderung relatif wajar ya. Kita melihat memang dinamik yang terjadi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, minggu lalu cukup luar biasa sehingga menjadikan investor cenderung untuk risk off. Namun di balik itu semuanya kita juga melihat ya Mas ya, beberapa rilis data ekonomi yang baru dirilis kemarin hari Senin ya lebih tepatnya, ada data-data ekonomi yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kita lihat dari Senin kemarin ada data PMI manufacture yang cenderung positif, terus kemudian inflasi yang relatif terkendali dan neraca perdagangan yang masih menjadi surplus. Dan kita lihat juga market global sebenarnya nggak ada gejolak, sehingga nggak ada trigger bagi market untuk mengalami pelemahan signifikan selanjutnya. Namun balik lagi, kita juga harus dalam hal kondisi seperti ini kita akan lebih risk off saja, lebih cenderung mawas aja. Namun di balik itu kita lihat juga ada peluang. Kita lihat data ekonomi relatif lebih bagus yang dirilis dan tensi tensi politik lokal domestik kemarin yang sudah cenderung mulai mereda karena ada beberapa rilis dari pemerintah terkait sih Mas. Oke, artinya memang dari kondisi market sendiri mulai teredukasi ketika kemudian Ya, terjadi selling begitu, malah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bisa masuk ke saham-saham yang bagus dengan harga terdiskon. Bahkan kalau kita ya. lihat kemarin saham perbankan big caps menjadi top losers begitu ya. Kalau kita lihat secara valuasi, sebelum kita kemudian bahas yang lain, Mas Henry, secara valuasi untuk saham-saham perbankan big caps menjadi kemudian lebih murah atau mendekati harga wajarnya menurut Anda? Baik lagi, kalau saya pribadi melihat saham-saham big cap, terutama perbankan, cenderung relatif lebih murah saja. Kalau harga wajar, menurut saya saat ini sedang berada pada harga wajarnya ya. Jadi Hmm, bukan hal yang sebenarnya spesial. Namun kita lihat ke depannya fundamental dari saham-saham sektor perbankan di sini relatif menarik. Nah, momentum yang terjadi kemarin, ya kalau kita lihat dan baca secara historis di saham-saham
apa namanya, saham-saham big cap terutama yaitu saham-saham perbankan di sini ketika terjadi koreksi karena bukan kinerja, melainkan karena faktor lain ya, biasanya mengalami rebound yang paling kencang, paling signifikan. Oleh karena itu menurut saya koreksi yang, terjadi kemarin, cenderung, lebih ke arah diskon diskon yang besar dan kita bisa ambil posisi saat itu ya. Namun, ke depannya saya lihat ini masih, jangka pendek saja sih untuk peluangnya, Mas. Baik, Direktur Bursa Efek Indonesia menegaskan fundamental Indonesia sangat solid, tapi persepsi asing kemudian dikatakan sempat pesimis begitu terkait dengan Indonesia. Seberapa besar sebetulnya porsi investor asing di IHSG kita, Mas Henry? Kalau kita lihat ya Mas ya, berdasarkan data mungkin terakhir, bulan Juni atau Juli ya, porsi investor asing di Indonesia masih relatif besar. Kita lihat datanya kurang lebih ada ukuran 40 hingga 45% untuk investor asing yang ada di Indonesia, which is itu adalah jumlah yang besar ya, kendati tidak di bawah 50%, namun kita lihat dominasinya di pasar relatif besar dan mempengaruhi psikologis market secara keseluruhan. Nah, terus kemudian juga kita harus melihat ya Mas ya, pergerakan dari asing di sini biasanya, men-trigger, investor-investor baik global maupun, regional maupun lokal di situ untuk melakukan aksi ya, aksi buy maupun sell. Kita sudah terbiasa dengan psikologi, asing masuk maka kita, menarik namun asing keluar tanda tanya atau something itu. Nah oleh karena itu porsi asing yang mungkin 40% tidak sampai setengahnya, ini menurut saya adalah porsi yang masih relatif cukup besar dan masih cukup signifikan mempengaruhi pergerakan pasar saat ini sih, Mas. Oke, artinya kalau kita lihat upaya dari pemerintah sendiri ataupun mungkin, pihak terkait lah ya untuk kemudian meredam kekhawatiran dari pasar, ada pertemuan-pertemuan yang digelar begitu ataupun mungkin statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini, ya diakui dapat kemudian membuat, investor apakah itu asing ataupun domestik menjadi lebih tenang begitu ya? Ya, seharusnya seperti itu ya, Mas, ya. Karena dalam hal investasi, yang disukai oleh investor asing adalah kestabilan politik, kepastian hukum, dan kepastian bisnis. Dengan statement-statement yang diberikan oleh pemerintah ini seharusnya menjadikan sinyal awal bagi pelaku usaha atau investor untuk lebih tenang dalam menghadapi kondisi saat ini sih, Mas. Baik, kita ke sentimen global, bagaimana sebetulnya The Fed sendiri memproyeksikan akan adanya potensi pemangkasan suku bunga, The Fed begitu ya, Ya. dan juga possibilities-nya terkait dengan aliran dana ke emerging market khususnya di Indonesia. Bagaimana Anda, melihat dua hal ini, Mas Henry? Kalau saya lihat sebenarnya untuk, saat ini cenderung, secara global terlebih dahulu mungkin positif ya, Mas, ya. Kita akan, seharusnya mendapat inflow asing, emerging market dan tentunya di Indonesia itu sendiri ya, harusnya dapat, inflow asing yang lumayan besar, ya. Namun kondisi saat ini yang mana mungkin masih sedikit, menjadikan investor lebih risk off, akan menjadikan, apa namanya, inflow asing itu akan sedikit berkurang atau stagnan di situ. Tapi overall dari, apa yang dilakukan oleh The Fed sini seharusnya memberikan inflow angin segar ke Indonesia. Inflow-nya dalam bentuk investasi SBN atau pasar keuangan atau yang lebih spesifiknya adalah pasar saham. Kita lihat pola-polanya tendensinya akan seperti itu, ada inflow asing masuk ya. Hmm. Namun tanda kutip kita harus perhatikan terlebih dahulu, kita harus juga menanti statement-statement dari pemerintah dan aksi-aksi dari pemerintah bagaimana dalam menghadapi situasi politik saat ini. Responnya seperti apa? Ketika, responnya bagus saya yakin inflasi akan datang ya dan jumlahnya akan masif. Namun jika masih, sedikit abu-abu mungkin akan cenderung tertahan inflasinya itu sendiri ke pasar keuangan Indonesia.